Selamat malam seluruh rekan-rekan dari pengurus Kalsel Creative Forum dan seluruh tamu undangan yang sedang berkumpul di kegiatan Creative Talk kedua di Hotel Tree Park Banjarmasin. Tentunya saya pertama-tama ingin mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung. Memang di kondisi penuh tantangan saat pandemi ini banyak sekali keterbatasan secara fisik, namun yang ingin saya pastikan juga bahwa spirit maupun harapan kami dari jejaring Indonesia Creative Cities Network kepada kota-kota dan kabupaten di seluruh Kalimantan Selatan terus dapat bergerak, bergelora, bersemangat untuk mengembangkan kotanya, kabupatennya dengan spirit kreativitas. Seperti halnya juga ini yang memang menjadi cita-cita besar dari Indonesia Creative Cities Network sejak didirikan, dimulai sejak diinisiasi pada saat Creative Cities Conference di Bandung bulan April 2015, dan di tahun yang sama didirikan bersama-sama oleh seluruh jejaring Indonesia di Surakarta, yang sampai saat ini 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Ini jejaringnya sudah bertambah luas, ada di lebih dari 200 kabupaten kota yang saling menginspirasi, saling menyemangati, memberikan referensi-referensi terkait dengan best practices, kemudian juga failed story, bagaimana drama-drama pengembangan komunitas ini juga terus menjadi diskursus yang sangat baik, tentunya positif untuk kita jadikan referensi sehingga efektivitas dari cita-cita yang ingin kita capai ini bisa lebih ada percepatan. Teman-teman, ICCN di periode yang saat ini kita punya selain nanti akan hadir juga Mas Arief Budiman sebagai Sekjen dan juga Teh Ira Cynthia sebagai bendahara umum di Indonesia Creative Cities Network, hari ini memiliki 6 kedeputian. Yang pertama kita sebut D1, itu adalah Deputi Hukum HAM dan Regulasi. Ini adalah bagaimana kita ingin memastikan semua inisiatif dari teman-teman ini terlindungi secara hukum, dapat juga secara regulasi, khususnya di kepemerintahan. Ini juga kita selalu punya referensi, kita punya insight, dan ini banyak sekali inisiatif sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota dari mulai membuat peraturan daerah, penurunan dari undang-undang ekonomi kreatif, Rindekraf, kemudian juga bagaimana implementasi dengan pengembangan program-program prioritas. Kemudian ada juga kita sebutnya D2, yaitu Deputi dari Edukasi dan Penelitian Pengembangan. Bagaimana inisiatif dari riset-riset ekonomi kreatif, kemudian program pengembangan dari edukasi di sebuah kota kabupaten ini dapat terus kita modelisasi sehingga bisa menjadi navigasi, banyak referensi buat teman-teman untuk mengembangkan program kota kreatifnya di wilayah masing-masing. Kemudian ada Deputi Hubungan Strategis, Kemitraan Strategis, D3. Ini memang bagaimana kita ingin jahit, sinergikan partner-partner internasional strategis lainnya, dari mulai UNESCO, Creative Cities Network, UN Habitat, kemudian event-event semacam U20, G20-nya City dan yang lain sebagainya. Ini masuk ke dalam jejaring Indonesia Creative Cities Network untuk memastikan bagaimana jejaring di kabupaten kota seluruh Indonesia ini bisa dioptimalkan lagi, semua resources-nya dihubungkan dengan mitra-mitra strategis tersebut. Kemudian ada D4 atau Deputi dari Pemasaran dan Komunikasi Publik. Ini tentunya yang memastikan bagaimana inisiatif-inisiatif kita, perjuangan-perjuangan di daerah ini terkomunikasikan dengan baik, dipasarkan dengan kemasan-kemasan yang tepat sehingga membangun posisi tawar yang lebih baik lagi di level komunitas, bukan hanya di lokal saja sampai dengan nasional. Ingat bahwa Indonesia Creative Cities Network adalah jejaring kolektif. Kalau misalnya api unggun yang namanya Indonesia Kreatif ini mau besar, api unggun
nya adalah jejaring kabupaten kota termasuk komunitas-komunitas kreatif di wilayah Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin, Kota Baru, Batu Licin, Banjar, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Utara, Tanah Bumbu dan lain sebagainya. Ini juga terus bisa bergerak gitu ya, sehingga api Indonesia kreatif akan semakin besar. Kemudian ada Deputi Pengembangan Bisnis atau D5 ya, ini tentunya ingin memastikan seluruh inisiatif yang kita lakukan di level komunitas ini bisa termonetisasi tentunya secara baik, seperti halnya topik kreatif talk ya malam ini, yaitu connect, collaborate, dan commerce atau celebration. Di akhir ini bagaimana kita bisa memonetisasi dengan baik, positif, dengan azas yang adil buat seluruh para pelakunya, stakeholdersnya, sehingga sebuah inisiatif dari komunitas ini bisa menghadirkan dari sisi keberlanjutannya, mandiri, tidak tergantung dari APBD atau anggaran-anggaran pemerintah lainnya. Maaf. Yang terakhir adalah yang terpenting dari semua yang penting tadi, yaitu D6, penguatan jejaring dan kelembagaan. Jejaring buat Indonesia Creative Cities Network, artinya forum lintas komunitas kreatif di kabupaten kota. Ini adalah mahkota, itu bahasa saya. Jadi di D6 ini kita ingin memastikan bagaimana manajemen penguatan jejaring, dari mulai bukan hanya sudah terbentuk, tapi juga bagaimana bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mendampingi gitu, untuk bisa terpetakan potensi permasalahannya, tantangannya, expert dari sisi mananya, tokoh-tokohnya, dan seterusnya. Ini sedang dibangun sebuah platform integrasi dari beberapa program kedeputian, tapi basis utamanya adalah dari penguatan jejaring ini, sehingga seluruh sinergi inisiatif yang bisa kita lakukan ini betul-betul terorkestrasi dengan baik. Nah, teman-teman, artinya yang ingin kita terus dorong juga bagaimana di Indonesia Creative Cities Network itu adalah 10 prinsip kota kreatif ya, yang adalah ini menurut saya selalu bilang GBHN. Nanti tentunya Mas Arief akan menyampaikan lebih detailnya. Kota kreatif adalah kota yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang memuliakan kreativitas, kota yang inklusif, kota yang selalu menghargai kearifan lokalnya, kemudian mempreservasi sejarah dari wilayah masing-masing, kota yang memenuhi hak dasar, fasilitas umum, renewable energy, bertumbuh dengan lingkungan yang lestari, dan seterusnya. Ini adalah sekali lagi merupakan platform ICCN, dan bagaimana ini bisa kita implementasikan tentunya tidak lepas dari peran sinergi lintas multi stakeholders yang hari ini kita sebut dengan pentahelix: akademisi, sektor bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Siapa melakukan apa dan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana, ini perlu kita moderasi, teman-teman, dengan aktivasi sesuai tema Creative Talk kita, Triple C ya, connect, terhubung, silaturahmi, maslahatnya kita ambil, dengan kolaborasi, C yang kedua. C yang ketiga kita akhiri dengan komersialisasi, commerce atau celebrate ya, bahwa mata-mata ekonomi kreatif ini tidak hanya bicara tentang komersil, tapi juga bicara tentang apresiasi, bicara tentang merayakannya, harus bahagia, dan seterusnya. Sehingga penting untuk kita dorong terus sinergitas stakeholders di Kalimantan Selatan, dari mulai pihak akademisinya, pihak komunitasnya, sektor bisnisnya, media, dan pemerintah, untuk duduk bersama memetakan apa yang akan kita lakukan secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan tentunya Kalsel Creative Forum sebagai simpul komunitas yang saya harapkan bukan hanya simpul komunitas saja, tapi juga simpul akademisi, simpul sektor bisnis, pelaku bisnis juga bisa saja, juga teman-teman media, pegiat media juga bisa tergabung di Kalsel Creative Forum. Ini bisa menjadi moderator yang baik, yang independen ya, yang tentunya hanya berpihak untuk kepentingan warga masyarakat Kalimantan Selatan. Sehingga saya selalu meyakini bahwa selalu ada pihak yang harus menjadi dirijen ya,
harus bersedia untuk bisa melayani, harus selalu merangkul gitu. Jadi memang tantangannya nggak mudah, merangkul banyak pihak yang punya banyak referensi, cita-cita, cara, karakter dan seterusnya. Tapi Kalsel Creative Forum yang saya harapkan bisa mengambil peran tersebut gitu ya, menjadi penjahit, menjadi perajut. Ini yang memang fungsi yang menurut saya paling strategis atau paling dibutuhkan, krusial dalam kondisi hari ini. Saat pandemi ini tentunya ada momentum yang sangat baik buat komunitas kreatif, memastikan, memperlihatkan dan membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita bukan hanya sekedar punya potensi, tapi kita punya empati. Kita punya kekuatan sosial, tapi juga bisa menghadirkan aktivitas ekonomi secara bersamaan. Sehingga tentunya ke depan bagaimana membangun sinergitas ya yang baik di seluruh stakeholders, ini kemudian bisa mewarnai bukan hanya di forum-forum aktivitas program-program dari kreativitas, event-event kreatif yang dihadirkan di Kalimantan Selatan, tapi juga hubungan dengan pemerintahan semakin akrab, semakin erat, sehingga bisa membantu menginfluence, mempengaruhi warna kebijakan dari sebuah di Kalimantan Selatan ya. Contoh di beberapa kabupaten kota atau bahkan provinsi, ini perda peraturan daerah terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ini selalu dimotori oleh jejaring Indonesia Creative Streets Network. Sehingga di Kalsel, saya harap Kalsel Creative Forum juga bisa mengambil peran tersebut. Tapi tentunya ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus merangkul tadi ya, dapat kepercayaan pemerintah. Dan saya yakin kalau memang kita punya portfolio rekam jejak program yang proven, yang baik, yang keren, seperti yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman kreatif di Kalsel, pemerintah provinsi dalam hal ini dan tentu juga kabupaten kota dari seluruh Kalimantan Selatan juga pasti akan melibatkan dari kita ya sebagai jejaring kreatif di Kalimantan Selatan. Harapan saya terakhir untuk Kalimantan, untuk Kalsel Creative Forum, dari sisi kepengurusan harus kuat, harus kompak, tidak mudah memanage orang-orang kreatif ini, seniman-seniman hebat, pejuang-pejuang kreatif, punya eksistensi di bidang masing-masing gitu ya. Tapi percaya teman-teman, mari kita bangun sejarah bersama. Dengan kekompakan itu kita tunjukkan kepada anak cucu kita nanti gitu bagaimana ego sektoral, egosentris masing-masing ini bisa kita tekan untuk membangun yang namanya Kalimantan Selatan. Percayalah ini akan menjadi legacy dari rekan-rekan semua ya. Nanti anak cucu kita akan melihat bagaimana peran dari orang tuanya dalam mengambil tanggung jawab membangun Kalimantan Selatan dengan energi kreatif. Ini yang menurut saya krusial, bagaimana kekompakan dari kepengurusan ini bisa dibangun gitu ya. Program kerjanya bisa kita inline-kan dengan ICCN, nanti akan dijelaskan banyak oleh Mas Arief juga. Kemudian terakhir bagaimana sinergi nanti dengan jejaring kota kreatif, kota kabupaten kreatif dari seluruh Indonesia ini bisa kita optimalkan ke depannya lagi. Jadi selamat untuk event Creative Talk yang kedua ini, tetap menginspirasi untuk teman-teman Kalimantan Selatan, khususnya Kalsel Creative Forum. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Atur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Satari, Ketua Umum Indonesia Creative Streets Network, menyampaikan rekaman video ini dari Denpasar, Bali. Terima kasih.